Ya uang ini yang selalu masak buat mereka, Wak, mencuci tangan mereka, mencuci pakaian mereka, termasuk pakaian dalam mereka tuh, dan segala pekerjaan rumah yang lain. Dan yang parahnya lagi nih, Wak, ya, Wang ini juga kayak dikurung gitu loh di kamarnya si Zhang. Karena kan Jianyu sama sekali nggak suka nengok muka si Wang ini kan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan sebuah kasus kriminal lagi. Dan kasus kriminal malam ini terjadi di negara tetangga kita yaitu Singapura pada tahun 2008 lalu, Wak. Kasus hari ini tuh memang miris sekali sih. Pokoknya tentang orang yang bucin kali, bucinnya udah kelewatan sampai akhirnya nggak tahan sendiri nih sama kelakuan pasangannya yang berujung ke tindak penghilangan nyawa, Wak. Kalau aku bilangnya crazy stupid in love lah gitu. Memang apa yang terjadi nih, Wak, ya kan? Penasaran kalian? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Nah, jadi, Wak, kasus yang akan aku bahas hari ini adalah tentang sebuah hubungan romantis antara Wang Xuan dan Zhang Meng. Wang yang cowok, Zhang yang cewek. Ya, jangan tertukar. Nah, sedikit tentang Wang dan Zhang ini, Wak. Mereka berdua berasal dari Tianjin, China. Mereka pertama kali bertemu pada tahun 1996 di sebuah perusahaan jual beli saham kayak gitu. Waktu itu Wang sama Zhang ini lagi sama-sama ke sana karena sedang ingin membeli saham. Dan waktu itu mereka dikenalin lah sama salah satu rekannya mereka. Kenalan nih. Dan setelah pertemuan itu, mereka udah sama sekali tidak pernah kontak lagi. Cuma sekali itulah ketemu, habis itu udah bubar ke tempat masing-masing kan. Nah, singkat cerita, 8 tahun kemudian pada tahun 2004, Wak, Wang ini bercerai dengan istrinya karena memang udah kayak nggak cocok lagi lah gitu. Terus entah gimana cerita detailnya, setahun kemudian Zhang menghubungi Wang. Mungkin waktu pertama kali bertemu tahun 96 itu mereka sempat tukaran nomor telepon apa kayak gimana lah. Pokoknya si Zhang ini yang ngubungin si Wang ya. Jadi udah 9 tahun nih mereka nggak pernah kontak lagi, akhirnya berhubungan lagi. Dan waktu itu Zhang nelpon Wang ini untuk ngajak ketemuan di kafe gitu, Wak. Wang yang memang baru cerai sama istrinya ya setuju-setuju aja, ya pikirnya dibanding aku terlalu mikirin mantan istri aku, ya kan udah ketemuan lah mereka. Dan dalam pertemuan kedua mereka ini, Wak, Wang ini curhat lah tentang perceraiannya sama istrinya, cerita ngalor ngidul tentang kehidupan mereka. Dan mulai saat inilah tumbuh tuh bibit-bibit cinta di antara mereka berdua. Dan sejak saat itu pun mereka mulai bertemu seminggu sekali, lama-kelamaan jadi 2 kali seminggu. Sampai akhirnya setelah hampir 2 tahun kemudian pada tahun 2006, Zhang ini bertanyalah sama si Wang, apakah kau mencintaiku? Wang jawab, iya sayang, aku mencintaimu. Mereka pun mulailah hubungan yang lebih serius lagi, Wak. Tapi beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Juni tahun 2006, Zhang ini berkata jujur kepada si Wang. Dia bilang, Zhang, mohon maaf ini ya sayang, aku sudah punya suami. Selama ini Wang nggak tahu kalau ternyata Zhang ini udah punya suami. Wang pada saat itu marah kan, dia langsung putusin hubungannya sama si Zhang. Tapi di saat Wang ini menyampaikan keinginannya untuk berpisah, Zhang ini mohon kali sama si Wang, janganlah kau tinggalin aku. Aku cinta kali sama kau, aku pengen hidup sama kau selamanya, kata si Zhang. Dan untuk membuktikan kata-katanya, si Zhang ini sampai menusuk jarinya, berdarah ya kan, terus dia tulis tuh di dinding, aku cinta Wang Zi, jari, aku cinta Wang Zi. Nah, waktu itu karena si Zhang ini nggak tahan sama rasa sakit di jarinya, Zhang pun meminta Wang yang meneruskan kalimat yang mau dia tulis itu. Jadi Zhang ini minta Wang ini juga menulis dengan menggunakan darahnya sendiri. Wang yang udah tahu kalau si Zhang ini udah punya suami ya kan, ya walaupun masih cinta kali sama dia pun ikutin kata-kata si Zhang. Padahal dia marah tuh, entahlah mungkin saking bucinnya kali ngikut lah betul siapa si Wang ini ngikutin kata-kata si Zhang. Waktu itu Wang melanjutkan kata-kata si Zhang yang ada di tembok tuh, Jin, aku ingin menikah dengannya. Jadi kalimat lengkapnya tuh, aku cinta Wang Zi, itu tulisan dari si Zhang, disambung Jin, aku ingin menikahinya. Aku cinta dengan Wang Jin, aku ingin menikahinya. Aku ingin menikahinya tulisan siapa? Tulisan Wang, tapi disuruh sama si Zhang. Dan setelah itulah si Zhang ini pun meminta Wang untuk membuktikan cintanya. Benarkah kau ingin menikahiku? Buktikan sayang, kata si Zhang ini. Wang pun waktu itu ya kan dia bucin ya, mohon maaf nih, Wang pun langsung menuliskan lagi kalimat yang baru untuk Zhang. Masih pakai darah itu, aku mencintai Zhang sampai mati, kata dia. Padahal tadi marah, dia baru diputuskan si Zhang ini kan dilanjutkan lagi saking ya macam mana orangnya jatuh cinta udah mabuk payang kali ya kan. Dah lah tuh akhirnya si Wang ini pun luluh, Zhang sama Wang melanjutkan hubungan percintaannya lagi walaupun si Zhang ini masih punya suami. Nah, sampai akhirnya Wak, hubungan mereka ini ketahuan nih sama suaminya si Zhang yang namanya Feng Xingqiang. Dimana pada November tahun 2006 Feng ini ngajaklah Wang sama si Zhang untuk bertemu kan. Dan di saat bertemu ini Feng langsung meminta si Zhang untuk ya udah kau pilih si Wang atau kau pilih aku.
Dan pada saat itu Zhang milih siapa? Wang. Dan sementara itu keluarga besarnya si Zhang, keluarganya Zhang ini yang juga sudah mengetahui tentang hubungan terlarang antara Zhang sama Wang, mulai mendatangi Wang, Wak, dan mulai membulinya. Wang disamperin ke rumah, di tempat kerjanya, pokoknya dibuat hidup Wang ini nggak nyaman lah sama keluarganya Zhang. Sampai-sampai si Wang ini pernah diancam mau dihilangkan nyawanya loh. Nah, karena si Wang ini juga udah nggak nyaman sama perlakuan dari keluarganya si Zhang ini, Wang pun akhirnya memutuskan untuk pensiun dini, Wak, dari tempat kerjanya. Dan waktu pensiun dini ini Wang mendapatkan uang sekitar 400.000 yuan dari tempat kerjanya, kayak pesangonnya gitu lah, sekitar 900 juta. Nah, dengan dana pensiun yang dia dapat ini, Wang sama Zhang pun pindahlah ke Chengdu, Cina untuk menghindari bulian dari keluarganya si Zhang kan. Dan selama hidup bersama ini lah, Wak, seperempat dana yang dimiliki oleh Wang dari uang pesangonnya itu udah habis untuk membelikan Zhang baju-baju bagus, makan makanan mewah. Jadi memang royal kali si Wang ini. Zhang pun cewek yang boros sekali. Dia mau hidup dan terpenuhi dengan gaya hidup yang mewah. Dan waktu itu karena Wang ini memang lagi cinta-cintanya kali sama si Zhang, ya dia nggak keberatan. Dikasih-kasihnya aja tuh ceweknya belanja-belanja pakai uang pesangon dia seperempat. Uang dia udah habis. Tapi Wak, di satu sisi Feng yang melihat istrinya sudah tidak akan kembali lagi dengannya dan lebih memilih si Wang itu, dia pun akhirnya langsung menceraikan Zhang. Dan tidak lama setelah perceraian itu, Feng pun terkena stroke, Wak. Nah, di bagian sini nih aku agak nggak paham dikit. Di saat si Feng ini kena stroke, Zhang ini malah memutuskan untuk tinggal lagi sama si Feng, merawat Feng. Jadi dia balik lagi ke si Feng walaupun statusnya sudah bercerai. Nah, karena keputusannya si Zhang ini, hubungannya dengan si Wang pun memang sempat putus, Wak. Tapi nggak lama memang. Dimana 4 bulan kemudian, entah Feng ini meninggal atau enggak, membaik atau enggak, aku udah nggak dapat informasinya. Zhang memutuskan untuk membawa putrinya dari pernikahannya bersama Feng yang bernama Feng Jianyu untuk pindah bersama si Wang. Balik lagi nih dia sama Wang. Dan Wang pada saat itu masih terima si Zhang aja tuh, Wak. Dan bisa dikatakan si Wang ini malah makin cinta sama Zhang. Sampai-sampai nih, Wak, ya, Wang itu bikin tato wajah dan setengah tubuhnya si Zhang di punggungnya. Wang bikin tato itu untuk membuktikan dan mengungkapkan cintanya yang tulus itulah untuk si Zhang. Tapi walaupun hubungan Wang sama Zhang ini sudah mulai membaik lagi, udah balikan lagi kan, dikabarkan hubungannya Wang sama Jianyu, anaknya si Zhang ini tidak baik, Wak. Jianyu benci kali sama si Wang karena Jianyu merasa Wang inilah yang sudah merusak hubungan orang tuanya kan. Tapi ya jelas apa yang dirasakan sama si Jianyu ini nggak pernah akan merubah keputusan Wang dan Zhang untuk melanjutkan hubungan mereka. Tetap pacaran, mereka nggak nikah, Wak, ya pacaran. Nah terus, Wak, pada satu titik Zhang ini memutuskan untuk menyekolahkan si Jianyu keluar dari Cina dengan harapan Jianyu ini bisa dapat pendidikan yang lebih baik lah gitu. Waktu itu Zhang berencana mengirim si Jianyu ke Swiss. Tapi waktu itu Zhang tidak bisa mendapatkan tempat untuk Jianyu ini bersekolah. Akhirnya si Zhang ini mencoba lagi lah mendaftarkan Jianyu ke sekolah yang ada di Singapura. Dan waktu itu berhasil, Wak. Jianyu keterima tuh di Northview Secondary School di Singapura. Nah dengan alasan ini akhirnya Zhang sama Jianyu pun pindahlah ke Singapura bulan Desember tahun 2007. Dan setelah pindah ke Singapura ini Zhang sama si Wang sempat putus juga, Wak, bulan Maret 2008. Tapi kemudian di bulan dan tahun yang sama Zhang ini balik lagi nih ke Cina waktu liburan sekolah Jianyu memang. Dan di saat inilah Zhang meminta lagi Wang untuk balik lagi sama dia. Dan waktu udah balikan ini, Wak, Zhang sempat tuh minta si Wang, sayang kamu ikut aja lah sama kami tinggal di Singapura. Waktu itu Wang nolak, enggak lah, aku nggak punya cukup uang buat biayai hidup mewah kau. Apalagi di Singapura, di sini aja ku ambur-ambur uang awak. Ih udah nggak usah khawatir kamu sayang, kata si Zhang kan. Aku yang akan nanggung hidup kau di sana, katanya. Nah waktu itu si Wang percaya ya sama perkataan si Zhang. Akhirnya pada bulan Juli tahun 2008 untuk pertama kalinya si Wang ini pun ikutlah sama Zhang dan Jianyu ke Singapura, Wak. Dan informasi sedikitnya sebelum aku lanjutkan cerita tentang hubungan Wang sama si Zhang. Jadi waktu si Zhang sama Jianyu ini pindah ke Singapura, Wak, Zhang ini sempat berkenalan dengan seorang wanita yang juga berasal dari Cina. Nah nama wanita ini adalah Yang Ji. Nah waktu itu si Yang Ji ini kebetulan baru pindah juga ke Singapura sama putrinya. Kita sebut aja nama putrinya Li ya. Nah si Li ini bersekolah di sekolah yang sama-sama Jianyu. Jadi kawan sekolah si Jianyu. Mamanya berkawan, ya kan? Karena kesamaan kondisi mereka, single mother dengan seorang putri, uang juga pas-pasan kali. Akhirnya waktu itu mereka memutuskan untuk menyewa sebuah tempat tinggal bersama. Jadi macam rumah flat 3 kamar gitu loh, Wak. Satu kamar diisi Zhang sama Jianyu, satu kamar diisi Yang Ji sama Li, sedangkan satu kamar lagi buat naruh beberapa barang mereka lah gitu. Jadi di rumah flat itu udah berempat nih, Wak, ya. Zhang, Yang, Jianyu sama Li. Oke. Nah, ini kita balik lagi nih ke cerita tentang hubungan si Wang sama si Zhang. Jadi, Wak, pada saat kunjungan pertama Wang ke Singapura pada Juli 2008 itu, sampai di sana Wang merasa kecewa kali sama si Zhang. Kenapa, Wak? Kalian ingat kan sebelum mereka berangkat, Wang ini sempat menolak si Zhang dengan alasan, aku nggak punya cukup uang nih buat tinggal di Singapura, apalagi buat ngidupin gaya mewahmu, ya kan? Dan
kan. Zhang juga udah ngomong, gampang kok, udah kok tenang aja, aku yang nanggung hidupmu. Tapi Wak, pas si Wang ini sampai di Singapura, ternyata tetap Wang lah yang harus mengeluarkan uang lagi Wak untuk keperluan si Zhang sama Jianyu tuh. Dan untuk perjalanan pertama kalinya ke Singapura, Wang ini mengatakan dia sudah menghabiskan 2.800 yuan atau sekitar 6 jutaan dalam waktu 4 hari saja. Dan sebagian besar uang ini untuk siapa? Untuk Zhang sama Jianyu, untuk makanan-makanan mereka. Makanan nggak mau dia makan nasi bungkus kayak kita, nggak mau, harus makanannya yang mewah-mewah Wak. Harus makan kepiting, $140 Singapura harga kepiting tuh. Dan itu pun harus kepitingan di restoran mewah, nggak mau yang dimasak beli masih hidup kita buat sendiri di rumah, nggak mau, ya harus dari restoran mewah. Jelas Wang kecewa kali kan, karena dia merasa Zhang tidak menepati kata-katanya dan tetap juga kok hidup boros. Mana kau bilang mau nanggung hidup aku, malah aku pula ngeluarin duit untuk makan anak-anakmu, mewah-mewah pula makanan kalian. Tapi waktu itu karena memang si Wang ini bucin kali nih Wak ya, dia masih bertahan tuh digituin. Sampai akhirnya tidak lama kemudian waktu itu Wang memutuskan untuk udahlah aku balik aja ke Tianjin lagi, ke tempat dia ke Cina. Karena di titik ini Wak, Wang sudah mulai kehabisan uang tabungannya. Bahkan dia sampai Cina aja Wang ini harus numpang lagi tinggal sama orang tuanya. Nah pas si Wang ini udah ada di Tianjin Cina Wak, Zhang balik lagi nelpon Wang. Dia bilang, Wang, aku bisa bantu kau dapat pekerjaan di Singapura. Sini aja lah kamu tinggal sama aku lagi sayang, katanya kan. Juga sih Wang ini sebulan kemudian balik lagi dia ke Singapura nih tanggal 3 Agustus 2008. Waktu itu memang Wang ini dikenalkan ke beberapa agen yang menawarkan dia pekerjaan. Tapi para agen yang menawarkan Wang pekerjaan ini meminta macam tulus imbalan. Kalau misalnya kau mau dapat kerjaan di Singapura gitu. Nah waktu itu Wang kan udah nggak ada duit lagi, tabungannya udah tipis sekali Wak. Akhirnya dia minta lah bantuan si Zhang kan, sayang tolonglah bantu nih bayar fulusnya agen-agen itu biar aku dapat kerja di sini. Tapi waktu itu apa Wak? Zhang ditolak permintaan si Wang itu. Enggak lah, enak aja kau, aku nggak ada duit. Astaga, aku cuma minta duit dikit, nanti aku gantinya, pelit kali kau. Aku selama ini aku yang tanggung hidup kau sama anak-anakmu, masa aku minta tolong kayak gini aja nggak bisa kau. Sempat berdebat tuh memang Wak. Akhirnya merajuk si Wang ini kan, kau kalau kayak gini udah 2 kali kau nggak nepati janji kau ya. Balik aja lagi aku ke Cina. Balik lagi ke Cina, siapa ini si Wang? Pada tanggal 2 September tahun 2008. Udah balik lagi ke Cina. Karena si bolak-balik aja kerja aku di Wang. Dan beberapa waktu setelah itu Zhang balik lagi ngubungin si Wang. Dia bilang, sayang, uang, kata. Apalagi? Gini sayang, aku kan mau pindahin Jianyu ke Raffles Girls School. Aku butuh bantuan kamu nih untuk pindahan tempat tinggal kami. Pindahan tempat tinggal aja. Waktu itu si Zhang ini setuju juga tetap, oh ya udahlah nanti ku bantu ya. Terbang lagi dia ke Singapura untuk membantu pindahan si Zhang dan Jianyu ini sambil menarik sisa uang tabungannya yang tinggal 7.000 yuan Wak, sekitar 15 jutaan. Udah tinggal segitu duit ya. Dari 400.000 yuan tuh, dari 900 juta sisa 15 juta aja. Jadi hampir 2 tahun itu dia udah hampir menghabiskan semua uang 900 jutanya itu untuk Zhang sama Jianyu ya. Iyalah, bukan buat dia memang. Udah lah tuh, akhirnya uang ini pun terbang lagi ke Singapura untuk membantu pacar dan anak pacarnya ini kan. Nah, adalah tuh singkat ceritanya, setelah si Wang ini tiba di Singapura pada tanggal 9 September tahun 2008, berarti ini kunjungan ketiga kalinya ya ke tempatnya si Zhang. Pas di kunjungan ketiganya ini Wak, dalam 2 hari aja Wang ini udah ngeluarin uang sekitar 2.000 yuan, 5 jutaan, duit dia 15 juta. 2 hari 5 juta, sisa 10 juta. Untuk siapa? Untuk Zhang Jianyu. Sebenarnya si Wang ini nggak masalah Wak mengeluarkan uang untuk Zhang dan Jianyu, tapi permasalahannya Zhangnya ini boros sekali. Karena uang yang dikeluarkan untuk dia dari si Wang ini bukan untuk keperluan yang mendesak gitu, paham nggak sih kalian? Cuma untuk kepengenan si Zhang aja. Salah satu contohnya nih Wak ya, Zhang itu selalu menuntut uang ini untuk membelikan mereka makanan-makanan enak dari restoran-restoran mahal. Dan seringkali juga uang ini harus membelikan si Zhang itu kepiting. Itu pun nggak mau kepiting sembarangan, harus kepiting yang mahal, yang bagus. Nanti misalnya kepiting udah dibeli, dibawa pulang untuk makan di flat, dia pula yang harus masakkan kepiting itu untuk Zhang, Jianyu sama 2 orang kawan mereka tuh. Dan parahnya lagi, udah dia yang beli, dia yang masak, ya kan? Wang nih malah sama sekali tidak pernah makan makanan yang udah dia beli sama dia masak tadi itu. Nggak dibolehin, parah kan? Jadi pernah lah tuh pada suatu malam, Wang nih lagi masakin kepiting buat orang itu. Dan malam itu Wang nih nggak dibolehin ikutan makan sama mereka di ruang makan. Dengan alasan apa? Janganlah, Jianyu kan nggak suka sama kau, nanti dia nggak nafsu makan. Nanti pun kalau misalnya Zhang sama lainnya udah selesai makan kan pasti ada sisanya lah dikit ya. Waktu itu Wang maulah makan makanan sisa ini Wak. Tapi kalian tahu nggak dibolehin juga sama Zhang. Jangan, ini kan udah sisa, nggak apa-apa lah aku makan. Aku juga pengen makan kepiting yang aku buat sendiri ini. Nggak, sini. Buat Jianyu besok pagi dia mau sarapan ini lagi. Kau enak-enak aja. Itu kata si Zhang. Apa nggak mesake tenan hidupnya siapa ini si Wang kan? Dan memang seringnya kalau Wang ini lagi datang ke Singapura, ya Wang ini yang selalu masak buat mereka Wak. Mencuci tangan mereka, mencuci pakaian mereka, termasuk pakaian dalam mereka tuh, dan segala pekerjaan rumah yang lain.
Dan yang parahnya lagi nih Wak ya, Wang ini juga kayak dikurung gitu loh di kamarnya si Zhang. Karena kan Jianyu sama sekali nggak suka nengok muka si Wang ini kan. Jadi Wang tuh disuruh masuk di kamarnya, nggak boleh keluar. Dan selama Wang ini dikurung di kamarnya si Zhang Wak, kamarnya Zhang ini kan nggak ada kamar mandi ya. Jadi si Wang ini kalau mau buang air kecil atau mau buang air besarnya, dia harus ini pakai apa? Pakai plastik atau koran gitu. Ya Allah, kasihan kali hidup kau. Udah macam binatang dibuat sama si Zhang ya. Nah yang aku bingung tuh kenapa si Wang ini masih mau aja bertahan sama si Zhang. Aku pula yang emosi. Ya macam mana? Udah dia yang beli makanan, dia yang masak, nggak dibolehin makan masakan dia. Dia yang beresin rumah, dia yang cuci pakaian mereka, pakaian-pakaian dalam dia juga yang bersihkan. Kan nggak berotak itu si Zhang kan, ya Allah. Sampailah akhirnya. Ya, di satu titik si Wang udah mentok kali dia kan. Dia udah nggak bisa lagi ngontrol amarah yang ada di dalam dirinya, Wak. Nah, terus apa yang terjadi? Nah, ada nih peristiwa nih, ya kan. Jadi pada tanggal 18 Septembernya, sekitar jam 8 malam, Zhang ini masuklah ke kamar. Dia bilang sama si Wang, Wang, aku sama Jianyu mau kepiting lagi. Kepiting lagi? Kok kemarin baru aja makan kepiting, sekarang udah mau kepiting lagi? Tiap kali aku beli kepiting kalian tahu nggak aku ngeluarin duit berapa? $100. Aku udah nggak punya duit lagi, aku pengen menghemat uang aku. Kok belilah sendiri? Nah, mendengar perkataannya si Wang ini, Zhang nggak terima. Memang dasar kok ya laki-laki nggak punya modal kalau nggak ada uang kok ya. Aku minta kayak gitu aja pelit kali kau. Dasar kok laki-laki yang dilahirkan dari gugu. Dari gugu katanya. Jangan kali muncul kau Zhang. Dimaki ya kayak gitu si Wang, Wak. Wang yang dengan perkataan si Zhang tentu yang nggak terima. Aku bilang tadi, kurang ajar kali mulut kau ya. Udah apa yang gue lakukan sama kau kayak gini muncul kau. Kau tuh yang gugu. Kata dia kayak gitu. Mungkin bertengkar hebat lah pokoknya mereka. Cuma perkara kepiting loh. Si Zhang ini pun satu nggak ada otaknya juga ya. Bisa-bisanya udah anakku dihidupi sama dia. Kau pun dihidupi sama dia. Sianlah kawan, nih duit udah tak ada. Kau maki pula dia bilang dilahirkan dari gugu. Astagfirullah. Dan tuh udah bertengkar hebat, agak puas nih kan meluapkan kekesalan masing-masing. Wang pun akhirnya memilih untuk masuk ke kamar untuk berdiam diri, Wak, menenangkan dirinya lagi emosinya. Tapi waktu itu memang mungkin karena dia udah emosi kali ya, badannya sampai gemetar, Wak. Gemetar badan. Kalian pernah kan kayak emosi tuh sampai badan gemetar tuh sampai kayak gitu sih, Wang. Dan pikiran dia pun udah mulai kosong. Sampai akhirnya dia merasa naik pitam lagi kan, mengingat-ingat makian si Zhang yang tadi itu. Dia mikir kok jahat kali si Zhang nih sama aku ya. Udah banyak duit aku habis-habisan buat dia, dimaki pula aku kayak gitu. Nah, dengan emosi yang masih kerasa kali di hati ya tuh Wang pergilah Wak ke dapur. Di dapur Wang sempat diam diri itu di sana kan. Sampai akhirnya setan pun merasuki tubuhnya. Wang yang tidak bisa menghilangkan rasa amarahnya ini pun Wak langsunglah diambil sebuah pisau. Wang balik lagi ke kamar tidur ya kan. Dia tutup pintunya dan di malam itulah terjadi kejadian darah. Wang waktu itu langsung Wak menusuk pisau yang dia bawa ke badan Zhang yang lagi tertidur. Wang waktu itu menusuk Zhang tuh berkali-kali Wak, sampai Wang sendiri pun udah nggak ingat lagi berapa kali dia nusuk si Zhang itu. Zhang yang awalnya sempat berteriak dan meronta-ronta pun akhirnya udah nggak lagi bergerak Wak. Zhang langsung meninggal di tempat. Nah, tidak lama setelah itu tiba-tiba pintu kamar terbuka lagi dan yang buka itu adalah Jianyu, anak Zhang. Jianyu waktu itu mau ngecek nih keadaan ibunya karena dia dengar tuh ada suara teriakan dari dalam kamar kan. Dan di saat melihat si Jianyu, di saat itulah Wang buta juga nih, dia naik pitam juga nengok Jianyu. Dia pun langsung menyerang Jianyu dan mulai menusukkan pisau yang dia pegang ke badannya Jianyu. Jianyu pun ditusuk berkali-kali Wak, sampai akhirnya Jianyu pun jatuh tidak berdaya. Dan setelah selesai menghabisi Jianyu, Wang nengok nih ke pintu kamar sebelah, kamarnya Yang Ji sama anaknya Li, ibu kawannya Jianyu. Kan tinggal di situ kan, masih ingat ya? Waktu itu dia tengok pintu kamar Yang Ji ini terbuka dan dia lihat Yang Ji ada di depan pintu kamarnya itu, seperti sudah melihat apa yang sudah dia lakukan kepada si mereka berdua. Wang pun waktu itu langsung menyerang Yang Ji dan Li juga Wak. Dan saat itu Wang langsung menyerang si Li duluan nih, anaknya dulu. Dia tusuk si Li dengan pisau yang dia bawa juga Wak. Dan waktu itu Yang Ji berhasil nih lari keluar. Wak, waktu si Wang lagi ngabisin si Li itu kan, udah selesai dia rasa baru Wang keluar nih mau cari Yang Ji. Tapi setelah dicari kemana-mana kok nggak ada si Yang Ji. Hilang Yang Ji Wak. Tapi pintu flat depan masih ketutup. Setelah nengok Yang Ji nggak ada, Wang balik lagi nih ke kamarnya Yang Ji dan dia kembali menikam si Li Wak. Menyelesaikan untuk memastikan si Li ini udah meninggal gitu Tapi waktu Wang ini kembali lagi ke kamar Yang Ji, Wang nggak nengok Li. Kabur dia nih. Mana dia? Ternyata si Li lari Wak ke kamar mandi belakang, masih hidup si Li nih. Wang tahu dia ke kamar mandi kan, langsung didobrak pintu kamar mandi. Langsunglah itu ditusuknya lagi si Li. Untuk apa? Untuk memastikan Li ini sudah meninggal dunia. Udah selesai dia pergi lagi keluar, dia mau cari Yang Ji. Yang Ji mana? Mama anak ini mana? Dan di saat itulah Wak dia tengok jendela dapur belakang terbuka. Dan di saat Wang melihat keluar, dia sudah melihat Yang Ji yang sudah terbaring di lantai dasar di bawah. Yang Ji ternyata sudah lompat Wak dan meninggal dunia. Ya Allah, ini mereka berdua nggak ada salah apa-apa nih ya. Tapi anyway, setelah melihat keadaan Yang Ji yang udah dibawa, kan orang udah
tahu nih ada yang terjun dari atas kan. Wang pun langsung memutuskan untuk mempacking semua barangnya dan berencana untuk lari malam itu juga. Tapi di saat Wang baru aja mau keluar rumah, ternyata polisi udah standby di depan rumah flatnya. Karena apa? Karena polisi mendapatkan telepon dari tetangga flat mereka yang mendengar ada keributan dari unitnya si Zhang. Pas pula abis itu ada orang loncat, jangan-jangan di unit ini nih. Barulah dicek ada polisi udah standby di depan. Dah Wang nggak bisa lari lagi kemana-mana. Dia pun langsung dibawa ke kantor polisi. Dan di kantor polisi pun Wang langsung lah itu menjelaskan apa yang terjadi kepada polisi. Wah. Dan di saat yang bersamaan juga polisi pun langsung melakukan olah TKP di rumah flat itu untuk mengumpulkan segala bukti dan petunjuk. Dan di saat inilah Wak, polisi menemukan jasad Zhang, Jianyu, sama Li yang sudah terbaring bersimbah darah banyak kali darah. Polisi pun langsunglah mengecek tubuh mereka. Zhang dan Jianyu dinyatakan meninggal dunia di tempat, sementara Li belum meninggal juga Wak. Li tapi sekarat memang. Li pun langsunglah dilarikan ke rumah sakit malam itu dan alhamdulillahnya Li masih bisa diselamatkan. Walaupun dia harus melalui banyak sekali tahap pengobatan dan harus kehilangan ibunya. Nah sementara jasadnya Yang Ji, ibunya Li ini yang memang sudah terbaring di lantai dasar pun diperiksa oleh tim forensik. Nah salah satu tim forensik menemukan ada luka parah di daerah kepala dan pinggul ya akibat dia loncat itulah. Dan polisi juga menemukan ada luka pisau di jari kiri dan kanannya Yang Ji. Dah kita masuk lagi ke persidangan ya. Nah singkat cerita Wak, akhirnya Wang ini pun disidang. Di dalam persidangan jaksa penuntut umum pun mengklaim bahwa kesaksian dari Wang ini tidak sepenuhnya benar. Ada yang dia bohongin. Jadi kan memang Wang ini bersaksi bahwa dia ini tiba-tiba naik pitam kan dan tidak bisa mengontrol emosinya yang mengakibatkan dia ini menghilangkan nyawa ketiga orang itu. Wang pun waktu itu bersaksi, saya nggak sadar Pak waktu nusuk si Zhang sama yang lainnya. Nah kesaksiannya Wang yang bilang dia ini nggak sadar di saat menusuk para korban inilah Wak yang dilawan sama jaksa penuntut. Karena apa? Karena jaksa melihat dari bukti setelah dilakukan olah TKP. Jaksa penuntut umum mengatakan mungkin betul aja Wang ini memang lagi naik-naik pitamnya di saat dia melihat Zhang dan Jianyu. Mungkin iya. Tetapi di saat dia menghilangkan nyawanya Yang Ji sama Li, itu nggak sama sekali. Dia lagi nggak naik pitam sama mereka berdua. Orang nggak ada masalah sama mereka berdua kok. Dan selain itu juga kalau misalnya dilihat dari olah TKP Wak, tim penyidik tidak menemukan jejak darah Yang Ji sama Li di pisau yang digunakan untuk menghilangkan nyawanya Zhang dan Jianyu. Darahnya Yang Ji sama Li ini ditemukan di pisau lain. Berarti Wang ini dalam keadaan sadar dia balik lagi lah kan ke dapur untuk mengambil pisau lain. Soalnya kan pisaunya beda. Barulah setelah itu dia langsung masuk ke kamar Yang Ji dan Li. Dan pada saat itu juga terbukti ternyata mereka sama sekali tidak membuka pintu kamar Wak. Jadi nggak kayak kesaksiannya si Wang. Wang kan bilangnya waktu dia udah habisin Jianyu, dia lihat pintu kamar Yang Ji terbuka. Yang Ji berdiri di situ kan. Maka itulah dihilangkan nyawanya mereka berdua. Ini enggak Wak. Ternyata hal ini didukung dengan penemuan sidik jarinya Wang yang penuh darah ada di gagang pintunya kamar Yang Ji. Berarti Wang sendirilah yang udah buka pintu kamar mereka kan. Barulah habis itu diserang. Nah pernyataan dari jaksa penuntut ini Wak bukan tuduhan kosong memang. Karena memang jaksa penuntut umum pun dapat menghadirkan satu lagi saksi kunci yang dapat mengkonfirmasi pernyataan dia. Nah siapa saksi kuncinya? Yang masih hidup siapa? Betul, Li. Kronologi yang sebenarnya terjadi antara dia dan ibunya Wak. Jadi di malam kejadian itu saya sama ibu saya lagi tidur nih. Habis itu kami kebangun gara-gara kami dengar ada suara nafas berat di luar kamar tidur kami. Macam kayak suara orang kecekek gitu loh Wak. Gak lama setelah itu kami dengar lagi ada suara teriakan Jianyu. Udahnya banyak kali suara peralatan makanan jatuh kan. Waktu itu saya sama ibu saya sempat berdebat apa kita hubungin polisi apa enggak Dina. Tapi belum sempat mereka mengambil keputusan, tiba-tiba pintu kamar kami sudah dibuka. Dan yang buka pintu kamarnya siapa? Iya Wang. Nah waktu itulah Wang langsung menyerang kami berdua. Wang memang mulai nusuk saya duluan Pak pakai pisau. Sementara ibu saya bergegas keluar. Dan setelah si Li ini ditusuk beberapa kali sama si Wang pun keluar ngejar Yang Ji kan. Dari luar ternyata Wang ini sempat berteriak memperingatkan Li. Oh jangan bergerak ya, cari mama kau dulu. Gitu. Li waktu itu sudah kehabisan banyak darah, dia pun pergilah ke kamar mandi di belakang itu Tapi nggak lama kemudian baru Wang mendobrak lagi sayatnya kepala, wajah sama lehernya si Li itu. Sampai jatuhlah itu di kamar mandi. Nah setelah si Li ini nggak berdaya, Wang pikir udah betulan meninggal, ternyata belum. Wang pun kembali menikam punggung bawah, telinga kanan sama belakang lehernya Li banyak kali ya. Dari sana Li pun mulai kehilangan kesadaran. Li waktu itu nggak tahu berapa lama dia nih kehilangan kesadaran yang jelas ketika dia sadar kembali dia udah dengar Wang ini udah bicara sama polisi aja. Gak lama kemudian barulah polisi menyelamatkannya gitu. Dan setelah mendengar kesaksiannya Li ini, jaksa penuntut umum pun menambahkan informasi bahwa Wang ini sudah berbohong lagi di saat dia mengatakan dia tidak
tidak dapat menemukan Yang Ji. Ternyata yang sebenarnya terjadi adalah Wang sempat melihat, Wang betulan melihat Yang Ji berpegangan di teralis jendela balkon tuh. Wang yang pada saat itu khawatir Ji ini bisa berhasil kabur dan melaporkan semua perbuatannya, langsunglah menyabet jarinya si Ji yang lagi berpegangan di teralis tuh. Saat itulah Yang Ji yang merasakan sakit di tangannya karena disabet itu, dia melepas pegangannya dan hilang keseimbangan. Makanya itulah Yang Ji jatuh meninggal di tempat. Nah, pernyataan ini didukung dengan apa? Dengan penemuan darah Yang Ji di dinding luar dapur di samping teralis tuh. Dan juga ada luka kan di jari kanan sama kirinya Yang Ji. Jadi klaim bahwa waktu itu Wang ini nggak sadar sepenuhnya tuh ya nggak benar. Karena kalau memang Wang ini betul tidak sadarkan diri, dia tidak akan mungkin sempat mempacking barang-barangnya. Dia juga tidak akan mungkin sempat membersihkan badannya, mengambil dokumen perjalanannya, dan mengenakan kaos kaki dan sepatunya. Karena pada saat polisi datang itulah keadaannya. Wang jelas cukup baik untuk menyadari bahwa dia harus melarikan diri, ya kan? Nah, dengan bukti yang sudah dipaparkan ini, Hakim Chang Seng On pun berkata dapat dimengerti apabila kemarahan si Wang ini telah menumpuk dan meledak setelah argumen terakhirnya dengan si Zhang yang soal maki-makian itu. Bisa jadi memang Wang tidak sadarkan diri di saat menusuk Zhang sama Jianyu. Tapi setelah itu Wang secara sadar telah melukai Yang Ji dan Li dengan harapan tidak akan ada saksi yang melihat tindakannya. Hakim pun akhirnya memutuskan Wang bersalah dan dia langsung dijatuhi hukuman mati. Maaf, mati. Oke Wak, jadi itu tadi kisahnya. Gimana menurut kalian? Pasti kalian ngap-ngap sendiri dengar ya kan. Cuman kalau udah kayak gini ya nggak bisa dibenarkan, mohon maaf, tidak bisa dibenarkan. Mau kau sekesal apapun, kalau kau menghilangkan nyawa orang tuh nggak boleh, salah, bukan kau yang berhak, tetap salah kau. Tamanya memang kasihan kali nengok dia, tapi kok tetap salah kayak gini, nggak bisa dibela. Kalau memang udah nggak tahan ya udah tinggalin aja. Memang ya duitmu banyak habis Wang buat biayai mereka berdua, tapi masa ya jalan keluarnya pakai cara ngilangin nyawa kayak gitu kan? Udah tinggal cabut aja ya. Tapi entahlah ya, mungkin udah kayak kemasukan setan kali rasanya malam itu si Wang ini. Sampai kira udah nggak bisa berpikir jernih lagi. Buat kalian yang mungkin dalam posisi yang lagi nahan emosi sampai gemetar, bawa istighfar. Wah, itu obat paling mujarab. Astagfirullah, astagfirullah. Lebih tenang lagi berwudu. Tenang kalian, itu dijamin. Kalau nggak sayat telingaku. Ya Wak ya, semoga kita dijauhi dari rasa emosi yang tidak terkontrol yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, yang jelas aku pengen dengar pendapat kalian soal kasus ini. Kalian tulis aja semua di kolom komentar di bawah. Oke? Dan sampai segini dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.